Tema 3, tokoh dan penemuan. Materi kita kali ini adalah mengenai topik, pokok pikiran, dan simpulan. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari apa ya? Dalam subtema 1 mengenai ide pokok, kalimat utama, dan simpulan dalam teks laporan pengamatan. Sebelumnya, Bu Dalia akan menjelaskan tentang teks laporan pengamatan. Teks laporan pengamatan itu apa? Nah, bisa dibaca di sini. Teks laporan pengamatan adalah teks yang disajikan berdasarkan hasil pengamatan. Pada teks laporan pengamatan terdapat informasi penting. Informasi penting tersebut dapat ditemukan pada ide pokok dalam paragraf. Untuk laporan pengamatan bisa mengenai pengamatan terhadap sesuatu di lingkungan sekitar. Yang sederhana saja terlebih dahulu agar kamu bisa mengikuti dengan baik. Lanjut ke materi setelahnya. Mengenai apa ya? Ada yang bisa tebak? Ya, betul, mengenai ide pokok. Ide pokok disebut juga ide utama atau pokok pikiran. Biasanya, ide pokok terdapat dalam kalimat utama pada setiap paragraf. Dalam setiap paragraf, kamu harus menentukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Biasanya terdapat di awal kalimat ataupun di akhir kalimat. Kalimat utama tidak pernah ada di tengah. Itu kuncinya. Jangan lupa ya. Baik, setelahnya kita akan membahas tentang simpulan. Selain ide pokok dan kalimat utama, kita juga dapat menentukan simpulan isi teks. Simpulan menjelaskan keseluruhan isi teks secara singkat dalam bentuk pernyataan. Untuk menentukan simpulan, kamu harus membaca terlebih dahulu dengan baik suatu teks atau bacaan sederhana. Kemudian permasalahannya adalah bagaimana cara menentukan ide pokok, kalimat utama, dan simpulan. Adapun cara menentukan ide pokok dan simpulan dari teks adalah sebagai berikut. Dengarkan teks yang dibacakan dengan seksama atau membacanya. 2. Tentukan topik dan ide pokok dalam teks tersebut. 3. Catatlah informasi penting yang ada pada teks. 4. Tentukan simpulan yang sesuai dengan isi teks. 5. Tulislah kembali isi teks dengan menggunakan bahasa yang baku. Nah, bagaimana? Sudah cukup memahami materi kali ini? Jika sudah, tugas kalian berikutnya akan disajikan di Google Classroom. Silahkan disimak ya, selamat mengerjakan.